kesalahan saya itu sebenarnya sedikit dalam memaknai atau mengartikan sebuah kalimat. Tersebut kan mengatakan bahwa apapun bisa tercapai bila kita berusaha. Nah, saya ingin melawan takdir. Nah, semakin malah bukan kesuksesan yang saya raih, namun kegagalan, kebangkrutan, kena tipu. Rumah orang tua saya dijual, semua kendaraan dijual, barang-barang dijual, semuanya habis. Karena saya tahu kita itu setelah kita dimatikan di dunia ini, itu kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Makanya saya sempat terpikirkan bunuh diri, namun karena saya mengetahui hal itu, jadi saya bunuh diri adalah tindakan yang sangat bodoh. Dan ya, saya malu. Mau ngapain? Kepasrahan saya terhadap kehidupan itu malah yang menunjukkan saya pada harapan. Dan hal itu saya ketemu dengan sebuah hadis. Hadis itulah yang membentuk pikiran saya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga sehat selalu ya, dan semoga kalian semua sukses dunia dan akhirat. Amin. Oke, mungkin pada video kali ini gue akan nama gue Fahrul Andi Arman. Nah, di sini gue mungkin akan pada mulai dari konten ini dan seterusnya gue akan sharing tentang pengalaman gue dalam berbisnis, pengalaman gue dalam mengambil tindakan, pengalaman gue dalam apapun, pokoknya gue akan share. Dan mungkin siapa tahu ini bakal bermanfaat buat kalian semua atau buat saya pribadi. Nah, sebenarnya tujuan utama saya itu adalah saya ingin belajar sebenarnya. Saya ingin belajar berbicara di kamera, dan saya ingin belajar bagaimana caranya kalian semua suka dengan apa yang saya omongkan. Nah, tapi sebelum itu saya mungkin akan membiasakan diri untuk belajar berbicara depan kamera. Nah, oke, mungkin saya langsung mulai aja ya. Saya di sini akan berbagi cerita, mungkin akan sharing cerita pengalaman saya pribadi, di mana saya dulu itu kesalahan saya itu sebenarnya sedikit dalam memaknai atau mengartikan sebuah kalimat. Nah, di situ kalimat yang saya salah dalam memaknainya itu adalah dimana kalau yang biasanya kita sering dengar dari motivasi atau motivator yang mereka mengatakan bahwasanya ketika kita berusaha apapun itu pasti tercapai. Nah, ibaratnya usaha tidak mengecewakan hasil, itu memang benar, tapi di situ pada kalimat itu saya salah dalam memaknai kalimat tersebut. Nah, kalimat tersebut kan mengatakan bahwa apapun bisa tercapai bila kita berusaha. Nah, jadi dulu saya menggunakan kalimat itu dan saya salah dalam memaknainya. Nah, kesalahan saya adalah saya ingin melawan takdir. Nah, ini kesalahan saya yang sangat tipis banget, dan takdir dan nasib kan beda ya. Nah, di situ dulu saya itu salah. Saya tidak bisa membedakan yang namanya nasib dan takdir. Nah, yang namanya takdir itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu takdir tidak bisa dirubah. Nah, mau seperti apapun kita berusaha keras, ya itu tidak akan berubah yang namanya takdir. Nah, saya ingin melawan takdir, saya ingin mengubah takdir. Sebenarnya bukan takdir yang ingin saya rubah, namun nasib ya. Nah, tapi kesalahan itu adalah saya tidak melanjutkan maknanya itu. Semua bisa tercapai dengan usaha. Nah, sebenarnya ada kelanjutannya lagi, atas izin Tuhan. Nah, sebesar apapun usaha kita, itu bisa saja tercapai atas izin Tuhan. Nah,
saya melupakan kalimat atas izin Tuhan tersebut. Jadi saya tetap pede dengan kalimat yang saya gunakan itu, dengan kalimat yang saya masukkan ke dalam diri saya tersebut. Itu bahwasanya saya sangat percaya diri dengan ketika kita berusaha keras, itu apapun bisa tercapai. Nah, namun kenyataannya bukan semakin saya berusaha keras dan saya melupakan yang atas izin Tuhan tadi. Semakin saya berusaha keras, saya semakin malah bukan kesuksesan yang saya raih, namun kegagalan, kebangkrutan, kena tipu. Tapi saya tetap percaya diri. Ini ujian, ini cobaan saya untuk naik pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, waktu itu saya berpikir seperti itu. Namun kesalahan saya adalah saya melupakan Tuhan. Saya melupakan hal yang sangat penting, yaitu jika impianmu ingin tercapai, jika kamu ingin sukses, nah, bukan hanya sekedar usaha saja, itu yang namanya kesuksesan bisa diraih. Tapi kita harus memohon, berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan mengizinkan kita menjadi seorang yang sukses. Nah, seperti itu. Yang saya lupakan adalah dulu saya lupa meminta, saya lupa berdoa. Saya hanya berusaha, dan mungkin karena kesalahan saya itu, dan saya diberi kebangkrutan yang sangat merosot jauh ya. Rumah orang tua saya dijual, semua kendaraan dijual, barang-barang dijual, semuanya habis. Dan saya sempat juga terpikirkan bunuh diri ya. Namun ya saya mikirnya bunuh diri ya mas, kalau saya bunuh diri ya nambah, itu malah saya tambah sengsara. Karena saya tahu kita itu setelah kita dimatikan di dunia ini, itu kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Makanya saya sempat terpikirkan bunuh diri. Namun karena saya mengetahui hal itu, jadi saya bunuh diri adalah tindakan yang sangat bodoh jika saya melakukannya. Nah, jadi saya saat itu saya menyendiri, saya menjauhi, menghindari semua teman-teman saya istilahnya saya itu tidak ingin keluar. Dan saya juga sempat takut ingin keluar, takut ingin ketemu siapapun. Saya malu karena dulu saya waktu masih bisa berbicara motivasi itu, saya malu karena ya omongan saya, motivasi yang saya berikan kepada teman saya itu malah seharusnya lebih cocok ke saya. Namun saya sendiri tidak berhasil dimotivasi oleh kata-kata saya sendiri yang dulu pernah saya katakan pada teman-teman saya, bahwa sukses harus seperti ini, bahwa semakin kita percaya diri harus ini, takdir pun bisa dilawan, takdir bisa diubah asal kita usaha. Dan itu tidak terpakai saat saya jatuh di bawah. Nah, jadi apa yang bikin saya bangkit? Waktu itu saya pasrah. Saya tidak mempunyai keinginan lagi, saya tidak mempunyai tujuan lagi, tujuan hidup saya tidak mempunyai. Dan ya, saya malu. Mau ngapain? Saya keluar juga saya malu, saya takut, dan ya mau ngapain? Ya saya hanya pasrah kepada Tuhan dan saya berserah diri pada Tuhan. Nah, semua keinginan tujuan saya pun saya hilangkan dan saya tidak ingin apa-apa. Saya hanya ingin ya yang terbaik aja dari Tuhan apapun itu. Dan kepasrahan itu malah yang menunjukkan saya ke jalan agar saya bangkit lagi hidup, agar saya
punya impian lagi, agar saya memiliki tujuan lagi di hidup ini. Nah, kepasrahan itulah yang membuat saya ya sedikit punya harapan untuk hidup. Ya. Nah, saya berserah diri pada Tuhan, dan saya itu pokoknya di dalam keterpurukan saya itu saya habiskan waktu itu menulis buku sebenarnya, Teguran Cinta Tuhan. Nah, sebenarnya panjang sih, dimana buku ini singkatnya, kepasrahan saya terhadap kehidupan itu malah yang menunjukkan saya pada harapan. Nah, di sini saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, saya tidak mau apa-apa Tuhan. Saya bukan tidak mau apa-apa, tapi saya tidak tahu mau apa. Nah, saya bingung, dan saya cuman meminta kepada Tuhan untuk berikanlah saya kendaraan hidup maksudnya seperti kerjaan ya. Nah, saya hanya berdoa kepada Tuhan untuk saya diberikan sebuah kendaraan atau kerjaan ya di dalam kehidupan ini yang dapat menuntun saya kepada kebaikan. Nah, di situ saya berdoa dan saya meminta kepada Tuhan untuk berikan petunjuk yang lebih jelas lagi kepada saya, apa yang harus saya lakukan. Nah, pekerjaan apa yang harus saya kerjakan. Nah, di situ saya mungkin berkesepakatan sama Tuhan. Itu dalam imajinasi saya aja ya. Saya sepakat sama Tuhan untuk apa yang ada di depan mata saya, itulah pekerjaan yang harus saya lakukan. Dan hal itu saya ketemu dengan sebuah hadis ya, yang berbunyi, amalkanlah apa yang kamu ketahui saat ini, niscaya Tuhan akan beritahu apa yang tidak kamu ketahui saat ini. Nah, hadis itulah yang membentuk pikiran saya. Amalkanlah apa yang kamu ketahui saat ini. Nah, di situ saya berpikir bahwa kerjakanlah apa yang saya miliki saat ini, apa yang saya bisa lakukan saat ini. Nah, niscaya Tuhan bakal kasih jalan, bakal kasih sesuatu yang sebelumnya kita tidak ketahui, yang sebelumnya kita tidak kira-kira. Nah, hal itu terbukti, dan saya awalnya saya tidak tahu, saya tidak punya uang untuk berbisnis, dan yang saya bisa hanyalah jualan online. Nah, di situ saya mulai. Waktu itu saya belum berjualan online ya, saya masih apapun yang ada di depan saya kerjakan. Nah, saat itu saya berpikir penulis. Nah, oleh sebab itu saya menulis buku ini kemarin, dan ternyata laptop saya rusak. Jadi saya alihkan pekerjaan nulis saya ini, yang saya pikir penulis ada pekerjaan yang cocok untuk saya alihkan, saya puisi. Nah, puisi ujung-ujungnya juga saya membuat buku. Dan setelah jalan, ternyata saya mengikuti lomba, saya ada masuk juara 2 dan peringkat 9 dari 1000 peserta puisi saya. Dan setelah itu saya dituntun lagi ke dunia musik 86. Nah, itu Instagram saya yang saat ini masih saya kerjakan sih sebenarnya. Nah, saya fokus di Instagram itu. Bagaimana caranya saya mendapatkan penghasilan dari Instagram tersebut. Nah, di situ saya mulai membuat program ngobrol bareng musisi, dan banyak yang respect juga. Kemudian saya membuat t-shirt, merchandise, dan saya jual. Nah, di situ keuntungannya lumayan, dan di situ saya berbagi sama teman-teman. Kemudian saya berpikir, wah, ini belum cukup, ini kurang ya, belum cukup ini kebutuhan saya pun ini belum, susah untuk tercukupin dengan penghasilan dari penjualan baju, dan penjualan baju ini hanya sekali juga, dan itu pun yang beli teman-teman sendiri. Nah, jadi saya berpikir, wah, sepertinya saya harus cari yang lain. Nah, saya membuat ini.
Selanjutnya ada prakerja. Nah, prakerja kan dapat modal tuh. Nah, saya membuat maco crispy. Nah, saat saya membuat maco crispy, singkatnya ya, saya mengumpulkan para UMKM. Saya mengumpulkan para UMKM yang niatan awal itu untuk sharing ya. Nah, namun karena saya sedikit bisa marketing online, jadi saya sering berbagi tips. Nah, di situ anggota di dalam grup itu mengajukan untuk diberikan materi-materi untuk teman-teman semua. Nah, jadi dari situ saya berpikir, saya mencari pemateri karena saya tidak mau menganggap diri saya ini pemateri, karena saya merasa saya belum cukup bagus dijadikan untuk pemateri ya. Jadi saya mencari pemateri-pemateri baik yang ingin memberikan ilmunya secara gratis. Nah, ketemulah beberapa pemateri. Nah, saat itu saya kasih materi kelas buka kelas itu gratis sebenarnya. Namun setelah saya buka, saya melihat manfaatnya ini sedikit banget. Banyak yang masuk itu hanya ingin memanfaatkan sesuatu, karena di situ kan ada banyak para pelaku UMKM ya. Dan nah, kelas itu banyak yang saya merasa percuma membuat kelas gratis tersebut, karena banyak yang tidak serius seperti itu, dan manfaatnya juga nggak kerasa. Nah, mulai dari situ saya mencoba untuk membuat kelas berbayar, namun perbayarannya itu murah. Nah, di situ saya ketemu dengan pemateri yang cukup diyakini karena mereka memiliki titel-titel yang sesuai dengan materi yang ingin disampaikan dan cukup meyakinkan. Profilnya cukup meyakinkan. Kemudian ya, dari situ saya mulai. Nah, pas saya mulai berbayar itu lumayan banyak sih yang daftar ya. Dan dari situ uang registrasi tersebut itu ya memang sebagian dikasih untuk pemateri agar beliau lebih semangat lagi dan juga bisa membeli hal-hal yang kebutuhan untuk materi ya, seperti kuota seperti itu. Kemudian sebagian lagi untuk sedekah yatim piatu, itu wajib. Nah, kemudian sebagian lagi untuk perkembangan UMKM dan kebutuhan saya. Nah, saya berpikir, wow, manfaatnya banyak banget. Yang pertama, manfaat untuk pemateri semakin bersemangat untuk memberikan hal-hal baik, dan juga dia juga selalu, dan saya konsepnya itu setiap sedekah itu khusus pemateri yang memberikan sedekah. Nah, jadi ya, pemateri juga merasa senang karena dia bisa sedekah terus setiap bulan, dan ya, ini sangat positif. Nah, kemudian dari situ mulai sedikit keuangan saya mulai sedikit agak lumayan, dan di situ di saat itulah mulai tumbuh cita-cita besar.